Berikut kami akan berbagi pengalaman saat awal menjadi motovlogger. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Jadi ceritanya itu dulu saya pergi trip ke Jogja. Waktu itu kita ke Gunung Kidul dan itu kali pertama saya menjejakkan kaki menggunakan motor melewati dataran tinggi yang ada di Gunung Kidul. Bagus banget sih. Dan sayang loh kalau nggak didokumentasikan. Karena motor kami koplingan akhirnya nggak bisa disambi buat merekam di jalan. Dari situ terus kita kepikiran buat beli kamera yang ada di helm apa ya, biar kalau trip itu nggak susah buat merekam keindahan yang ada di jalan. Oke, akhirnya kita beli kamera yang ada di helm. Kita belum tahu itu namanya action cam. Akhirnya kita cari-cari apa itu namanya. Kita cari-cari di marketplace dan ketemu. Lumayan sih bagus. Akhirnya kita ya setiap trip kita dokumentasikan. Tapi kok sayang, komputernya jebol memorinya men. Akhirnya kita berpikiran titip aja Pak ya di YouTube, kan gratis, nggak menu-menuin memori. Oke lah, akhirnya kita upload itu video di YouTube. Kok YouTube-nya kayak gini toh? Apa ya yang menarik? Oh, motovlog. Sejak saat itu kita putuskan untuk menjadi motovlogger. Dari banyak pengalaman tersebut kita dapat simpulkan gimana sih cara buat jadi motovlog pemula. Kita sharing ya. Kita nggak menggurui dan kita nggak sok paling pinter. Ini kita sharing. Untuk hal pertama yang harus kita persiapkan yaitu diri kita sendiri. Hal yang paling utama yaitu kita harus percaya diri. Karena nantinya apapun yang kita lakukan akan dikomentari oleh orang lain. Yuk, kamu buat akun YouTube. Yuk, kamu mau jadi YouTuber. Yuk, kamu jualan ads. Yuk, kamu jadi tukang cetak undangan. Bahkan hal yang tidak kita lakukan pun dikomentar oleh orang lain. Yuk, kamu nggak lanjutin S1. Ya, itulah kehidupan. Jadi kunci yang pertama kita harus percaya diri. Apapun nanti komentar orang lain, kita harus percaya diri bahwa kita bisa dan kita mampu untuk melakukan hal itu. Kita mampu jadi motovlog, kita mampu untuk jadi YouTubers. Yang penting percaya diri dulu men. Untuk urusan kedepannya, pikir carry. Untuk hal yang kedua, pastikan diri Anda adalah orang yang banyak bicara. Karena menurut kami, motovlog sejatinya adalah orang yang mendeskripsikan suatu keadaan, orang yang mendeskripsikan suatu kejadian dibarengi dengan dia berkendara. Jadi selain kita perlu untuk melatih diri dalam berbicara, kita harus melatih diri buat lancar untuk bercerita, walaupun diri saya sendiri juga agak belepotan sih kalau misal masih disuruh buat cerita alor ngidul. Oke lah, apa ya, intinya kita harus dibiasain buat banyak bicara, karena dengan banyak bicara itu sekali kita melihat suatu kejadian kita bisa deskripsikan, oh ini kejadiannya awalnya A, B, C, D ya. Sama aja kayak di motovlog, walaupun itu nanti kontennya mengenai hiburan. Di motovlog kan banyak ya, kita yang bergenre hiburan di konsep dalam jenis motovlog. Yang penting kita lancar untuk menceritakan, dan yang pasti dengan intonasi yang jelas sehingga mudah untuk didengarkan oleh para penonton.
Oke, untuk persiapan dari diri sendiri udah cukup itu dulu aja. Kita nggak perlu macak ganteng, kita nggak perlu good looking, kita nggak perlu berbadan keker. Yang penting kita bisa banyak bicara saat kamera on. Masih masukan ya, bukan menggurui. Untuk yang pertama, kita harus berbanyak relasi. Kita bisa nonton video motovlog ataupun kegiatan vlog teman-teman yang lain yang ada di YouTube. Itu bisa dijadikan relasi kita, bukan menduplikat, cuma kita mengambil nilai yang ada di video-video orang lain biar kita bisa mempelajari apa yang ada di dalamnya. Sehingga dari hal tersebut, ide-ide yang ada di kepala kita akan berkembang. Karena dengan berkembangnya ide-ide tersebut akan membuat kita semakin semangat membuat video-video yang lain. Ya, karena permasalahan utama saat kita memulai suatu kegiatan, apapun itu kegiatannya, apalagi ini yang berhubungan dengan motovlog ya, hal yang sangat membosankan sekali, dan hal itu bakalan jadiin konten teman-teman stuck di situ aja. Bahkan tidak sedikit teman-teman kita yang memulai kegiatan motovlog atau membangun channel YouTube yang akhirnya down seketika karena malas. Udah lah, gak ada yang nonton. Kalaupun ada yang nonton ataupun nggak ada, itu urusan belakang. Yang penting kita semangat dulu buat video-video yang menurut kita itu bagus untuk ditonton. Urusan siapa nanti yang nonton, siapa nanti yang subscribe, siapa nanti yang akan berkomentar, itu nomor 27. Nomor pertama, kita harus semangat buat video dulu dengan mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran kita. Dan usahakan konten yang kita buat adalah konten-konten yang informatif, video-video yang memberikan informasi ke orang banyak yang bermanfaat. Kalaupun sesekali teman-teman staff tidak bisa memberikan konten yang informatif, bisa juga teman-teman kasih konten-konten hiburan yang ada di motovlog. Ya, selamat berkreasi dan semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman yang bermotovlog. Karena kembali lagi, tidak ada orang besar yang tiba-tiba sukses tanpa memulai dari hal-hal yang kecil. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.